Saat sampai di gerbang universitas, panitia melarangnya masuk karena penampilannya. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul, tapi Junaedi sudah duduk di depan gubuk reotnya, menyusun kardus bekas yang telah ia pilah semalam. Bau tanah basah dan sampah dari kali tak jauh dari tempat tinggalnya menyatu dengan udara dingin Jakarta pagi itu. Gubuk itu tidak lebih besar dari garasi mobil, berdinding tripleks yang sudah lapuk, atap seng berlubang, dan lantai semen retak yang seringkali menjadi sarang kecoa. Di dalamnya hanya ada satu kasur tipis, selimut robek, dan kotak karton sebagai meja. Namanya Junaedi. Tapi banyak orang memanggilnya Nedi atau kadang Pak Tua, meski usianya baru 45 tahun. Ia seorang pemulung, tinggal di kampung Kalibuntu, salah satu permukiman padat di pinggiran Jakarta Timur. Sejak istrinya meninggal 7 tahun lalu karena sakit paru-paru akibat polusi dan asap dapur yang terus-menerus, ia hidup sendirian, menunggu hari ketika anak lelakinya, Andika, bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Andika kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Mendapat beasiswa penuh bukan hal mudah bagi anak dari pemulung seperti mereka, tapi Andika berhasil. Dengan nilai terbaik di sekolahnya, ia lolos seleksi beasiswa afirmasi untuk daerah tertinggal dan masyarakat kurang mampu. Setiap minggunya, Andika datang menjenguk ayahnya, membawa beras, mie instan, kadang juga baju bekas yang masih layak pakai. Junaedi mengambil surat yang terselip di balik tumpukan koran bekas. Surat itu dari universitas. Isinya singkat tapi membuat dadanya sesak. Kepada orang tua wali mahasiswa, kami informasikan bahwa wisuda akan diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2025 di Aula Utama UNJ. Tiket masuk dapat dipesan secara online atau langsung di loket panitia. Tanggal itu tinggal sebulan lagi. Junaedi melihat kembali isi kantong plastik di pojok gubuk, uang hasil mengumpulkan botol dan kaleng selama beberapa bulan. Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tiket wisuda? Belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia menghela napas panjang, tangannya gemetar. Hatinya ingin sekali melihat anaknya naik ke panggung, menerima ijazah yang telah diraih dengan susah payah. Tapi bagaimana jika ia dilarang masuk karena penampilannya? Bagaimana jika orang-orang di sana malu melihatnya? Tapi lalu ia ingat kata-kata Andika suatu hari saat hujan deras turun dan air kali mulai meluap. "Papa, aku nggak malu sama Papa. Aku bangga. Papa adalah manusia paling kuat yang aku kenal." Junaedi mengusap matanya yang berkaca-kaca. Ia harus bicipam, meskipun hanya bisa membeli tiket seharga 10.000 pun, ia harus hadir. Ia merogoh saku celana compang-campingnya, menghitung uang recehan. Lalu ia mulai membuat rencana. Setiap hari ia akan bekerja ekstra, siang dan malam, bahkan di hari libur. Ia akan mengumpulkan sampah di pasar, restoran, atau kompleks perkantoran. Ia akan bertahan, karena ini bukan tentang dia. Ini tentang Andika. Dan Junaedi tahu, sekecil apapun usahanya, itu adalah langkah pertama menuju harapan. Hari itu, pagi belum genap pukul 5 ketika Junaedi sudah berjalan kaki menyusuri jalan sempit kampung Kalibuntu. Tas goni robek tersampir di bahunya, sepatu butut dengan sol terlepas ia seret pelan. Udara dingin menyusup masuk lewat pori-pori, bajunya yang bolong di sana-sini. Ia mulai hari ini lebih awal dari biasanya. Setelah membaca surat wisuda Andika semalam, tekadnya membara. Ia tak bisa hanya duduk menunggu keajaiban. Ia harus menciptakannya sendiri. Tujuan pertamanya adalah pasar tradisional di ujung jalan. Di sana, para pedagang biasa buang sampah begitu saja. Plastik pembungkus sayur, karton bekas wadah buah, botol minum kosong. Itu semua adalah harapan baginya. "Pagi, Pak Nedi," sapa salah satu penjaga toko kelontong kecil di dekat pasar. "Pagi, Mas," jawab Junaedi sambil mengangguk hormat. Ia tahu namanya tidak penting bagi banyak orang. Tapi jika ada yang masih mau menyapanya dengan ramah, itu cukup membuat hati hangat meski tubuh basah kena embusan angin pagi. Setelah merogoh-rogoh bak sampah belakang pasar dan berhasil mengumpulkan beberapa plastik besar botol serta kardus, ia melanjutkan perjalanan ke sebuah ruko makanan cepat saji di daerah Bekasi Timur.
Tempat itu selalu menjadi ladang emas baginya karena pengunjung suka meninggalkan gelas plastik dan karton bekas bungkus. Burger, perjalanan naik angkutan umum membuat tubuhnya lelah, punggung sakit, lutut nyeri, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, setiap langkahnya adalah langkah menuju mimpi kecil yang ingin ia wujudkan. Melihat anaknya naik ke panggung wisuda, lengkap dengan toga dan senyum bahagia. Di tengah perjalanan, pulang sore itu, ia bertemu dengan seorang pemulung tua bernama Suryadi, teman lama yang kerja di area perkantoran. Mereka sempat berbincang sejenak di tepi trotoar. "Kamu lagi ngumpulin uang buat apa, Nedi? Beli baju baru?" tanya Suryadi, sambil tertawa kecil. Junaedi ikut tertawa ringan. "Bukan, aku cuma pengen lihat anakku wisuda." Wajah Suryadi langsung berubah, matanya bersinar sedikit pilu. "Anakmu udah kuliah? Hebat ya kamu, Nedi. Gue aja nggak bisa bikin anak gue sekolah tinggi." Junaedi diam. Ia tak suka dipuji, tapi kalimat itu membuatnya terdiam sejenak. Benarkah ia hebat? Atau ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah? Malam menjelma saat ia tiba di gubuknya. Tubuhnya lemas, tapi tangannya masih kuat untuk menghitung hasil hari ini. Botol plastik, 17 spesies. Kaleng 43. Karton, 5 lembar besar. Nilainya tak seberapa, tapi ia tetap menyimpannya rapi. Ia yakin, jika ia terus begini setiap hari, maka dalam sebulan, ia bisa punya cukup uang untuk tiket wisuda dan mungkin juga baju layak pakai. Lalu, dari balik tumpukan koran bekas, ia ambil surat dari universitas itu lagi. Dibacanya perlahan, seolah-olah kata-kata itu bisa memberinya tenaga tambahan. Tanggal 28 Mei 2025. Aula Utama UNJ. Tanggal itu terasa begitu dekat, tapi juga seperti gunung yang harus didaki tanpa alas kaki. Ia menatap foto Andika yang terselip di antara koran. Foto itu diambil saat Andika masih SMA, memakai toga kecil dalam acara kelulusan. Senyumnya cerah, matanya penuh impian. "Papa janji, Nak, Papa akan ada di sana. Meskipun hanya bisa duduk di pojokan atau di luar pagar, Papa gendarau." Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang diselimuti asap dan polusi, Junaedi tidur dengan satu pikiran. Besok, ia akan bekerja lebih keras lagi. Karena sampah yang ia kumpulkan bukan hanya untuk uang, tapi untuk masa depan anaknya. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung Kalibuntu. Air kali mulai meluap, membawa serta sampah-sampah plastik dan daun kering yang tersangkut di balik reruntuhan kayu. Suara tetesan air dari atap seng gubuk Junaedi terus berbunyi, membuatnya sulit tidur meski tubuhnya lelah tak terkira. Ia duduk di atas kasur tipis, menyalakan ponsel tua yang hanya bisa menerima panggilan dan SMS. Layarnya retak, tapi masih bisa digunakan. Tadi siang, ia menerima pesan dari Andika. "Papa, aku kirim surat ke rumah. Tolong dibaca ya. Aku pengen banget Papa datang." Junaedi merogoh tas plastik bekas tempat ia menyimpan barang-barang penting, surat wisuda, foto Andika, dan selembar kertas lipatan yang ternyata adalah surat tersebut. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Andika yang rapi, di atas kertas daur ulang yang agak kasar. "Papa yang tercinta, hari ini, saat ujian akhir selesai, aku sempat menangis diam-diam di pojok perpustakaan. Bukan karena susah, tapi karena terharu. Aku ingat semua jalan yang kita lalui. Aku ingat Papa pulang larut malam, basah kuyup, tapi masih tersenyum. Aku ingat bagaimana Papa rela tidak makan demi beli buku sekolahku. Sekarang aku sudah di titik terakhir. Tinggal selangkah lagi, dan aku akan resmi menjadi alumni Universitas Negeri. Papa, aku ingin sekali Papa ada di sana. Aku ingin semua orang tahu siapa yang membuatku sampai di sini. Aku nggak butuh tepuk tangan atau hadiah besar. Tapi jika Papa bisa duduk di antara mereka, melihatku naik ke panggung, itu sudah cukup untukku. Terima kasih Papa. Untuk segalanya, Andika." Air mata Junaedi menetes satu persatu, membasahi kertas surat itu. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan, takut tinta luntur. Hatinya seperti diremas-remas, campur antara haru, bahagia, dan juga rasa bersalah. "Aku belum punya tiket. Nah, belum punya baju layak pakai, belum apa-apa," bisiknya pelan,
seolah Andika bisa mendengarnya dari tempatnya tinggal di kos-kosan dekat kampus. Tapi kemudian, ia berdiri. Matanya bersinar, wajahnya tegak, tangannya gemetar, tapi suaranya, "Mantap, aku janji, aku pasti datang. Meskipun harus jalan kaki dari sini ke UNJ, aku akan ada di sana." Keesokan paginya, tanpa peduli pada badan yang masih sakit karena bekerja semalaman di area restoran, Junaedi langsung keluar mencari sampah lebih awal dari biasanya. Ia melewati jalan-jalan sempit, gang-gang gelap, trotoar yang licin, mencari setiap botol plastik, kaleng bekas, karton robek, semua yang bisa dijual. Setiap langkahnya terasa lebih ringan hari ini. Setiap rasa sakit di tubuhnya tidak terasa begitu berat. Karena setiap kali tangannya mengumpulkan sampah, ia membayangkan dirinya sedang mengumpulkan tiket menuju mimpi Andika. Di tengah panas terik siang, ia bertemu dengan seorang pemulung muda bernama Rio, yang baru saja putus sekolah karena tekanan ekonomi. Mereka duduk sejenak di bawah pohon tua, minum teh hangat dari warung murah. "Mas Nedi, gimana caranya bisa tahan hidup kayak gini?" tanya Rio pelan. Junaedi menatap matanya, lalu menjawab dengan suara berat namun tenang. "Gue punya alasan. Punya impian, dan selama itu masih ada, gue nggak akan menyerah." Rio mengangguk, tatapan penuh rasa hormat. Setelah itu, Junaedi kembali melanjutkan kerjanya. Langit sore mulai memerah, dan bayangan aula universitas tergambar jelas di pikirannya. Ia belum pernah masuk ke dalamnya, belum pernah melihat ruang kelas anaknya, belum pernah duduk di kursi penonton acara kampus. Tapi ia percaya, suatu hari, nanti ia akan berada di sana, untuk Andika, untuk janji yang ia buat sejak anak itu lahir. Dan malam itu, Junaedi kembali ke gubuknya, letih namun tenang. Ia menyimpan surat Andika di dalam kotak karton kecil, di antara foto-foto kenangan, dan beberapa lembar uang recehan hasil hari ini. Lalu ia berdoa, "Tuhan, tolong izinkan aku melihat dia naik ke panggung. Biarkan aku menyaksikan dia menyelesaikan impiannya. Hanya itu yang aku minta." Setelah doa itu, ia tertidur, dengan hati yang penuh harapan. Junaedi terbangun lebih awal dari biasanya, sebelum adzan subuh berkumandang. Ia duduk di atas kasur tipisnya, menatap langit-langit seng yang berlubang-lubang kecil. Hujan semalam membuat bau lembab menyusup masuk, tapi ia tak peduli. Hari ini, bukan hari biasa, ia merogoh kantong plastik bekas tempat ia menyimpan uang hasil mengumpulkan sampah selama sebulan terakhir. Dihitungnya per satu lembar dan koin recehan itu dengan jemari gemetar. 470.000, harus untuk ambil tiket, ongkos, mungkin juga beli baju layak pakai. Bisiknya pelan, seolah-olah suaranya bisa membuyarkan harapan yang sudah lama ditunggu. Tapi hatinya gelisah. Uang itu memang cukup untuk masuk aula, tapi bagaimana dengan penampilannya? Apakah mereka akan membiarkannya masuk hanya karena ia punya tiket? Junaedi mengenakan baju paling rapi yang ia punya, kemeja batik biru pudar yang diberikan tetangga beberapa tahun lalu. Celana jeans robek di lutut ia balik agar sobekannya tidak terlihat. Sepatu bututnya ia usap sedikit dengan kain basah, meski solnya masih terlepas dan lengket dengan lakban murah. Setelah memastikan semua barang penting, surat wisuda, uang, dan surat dari Andika, sudah tersimpan aman dalam tas plastik bening. Ia keluar dari gubuknya, langkah kakinya ringan pagi ini. Udara Jakarta yang biasanya penuh polusi terasa lebih segar. Suara klakson dan dering tukang sayur seperti simfoni pembuka bab terpenting dalam hidupnya. Sampai di stasiun bus kota, Junaedi naik angkutan umum menuju Universitas Negeri Jakarta. Di dalam bus, ia mencoba tenang, tapi jantungnya berdebar keras. Matanya terus melirik jam tua di ponselnya. Acara wisuda dimulai pukul 10 pagi. Ketika akhirnya tiba di depan gerbang universitas, Junaedi berjalan perlahan. Gedung megah dengan tiang-tiang tinggi, pagar besi hitam berkilat, dan petugas berpakaian rapi menyambutnya. Sebuah spanduk besar bertuliskan, "Selamat Wisudaan Universitas Negeri Jakarta, tahun akademik 2024-2025. Terbentang di depan aula. Ia menunjukkan tiket yang telah dicetak dari loket panitia. Petugas melihatnya sekilas, lalu menunjuk ke arah pintu masuk utama.
Namun begitu Junaidi melangkah maju, dua orang satpam langsung menghadangnya. "Maaf Pak, Anda tidak boleh masuk." Junaidi terdiam. "Kenapa? Ini tiket saya." Satpam yang lebih tua menatapnya dengan pandangan ragu. "Silakan lihat penampilan." "Bapak sendiri, ini acara resmi. Kami tidak bisa membiarkan siapa saja masuk." Junaidi menunduk. Ia melihat bajunya, celananya, sepatunya, semua terlihat lusuh. Ia ingin protes, ingin menjelaskan bahwa dia adalah ayah dari salah satu wisudawan terbaik. Tapi lidahnya keluh, hatinya hancur. "Saya hanya ingin melihat anak saya. Hanya sebentar." Suaranya bergetar. Petugas itu tidak bergeming. "Mohon, maaf Pak, aturan dari panitia." Junaidi mundur perlahan, membawa tubuhnya menjauh dari gerbang emas kesempatan. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia duduk di bangku taman di luar pagar universitas. Melihat dari kejauhan para tamu undangan masuk dengan pakaian rapi dan senyum bahagia. Di dalam sana, Andika pasti sudah bersiap. Mungkin sedang memakai toga, menerima briefing, atau bahkan sudah naik ke panggung pertama kali. Dan ia, ayahnya, hanya bisa menatap dari kejauhan. Papa janji akan ada di sana, tapi kini janji itu terasa begitu sulit direalisasikan. Junaidi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa suara. "Tuhan, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kenapa aku tidak bisa masuk?" Di tengah kesedihan itu, ia tidak tahu bahwa tak lama lagi hidupnya akan berubah. Dari dalam aula, tepat di atas panggung, Andika sedang menunggu giliran untuk memberikan pidato sebagai wisudawan terbaik. Dan ia baru saja melihat sesuatu dari kejauhan, sosok pria kecil di luar pagar, ayahnya. Junaidi duduk termenung di bangku taman yang kotor, dengan lapisan debu dan coretan-coretan tidak jelas di permukaannya. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan wajah ceria. Ada yang memakai baju batik lengkap dengan peci mengkilap, ada ibu-ibu dengan kebaya modern, anak-anak dengan dasi kecil dan senyum lebar. Mereka semua membawa kamera atau ponsel mahal, siap merekam momen penting dalam hidup keluarga mereka. Tapi Junaidi hanya bisa duduk, menatap pagar. Besi tinggi yang memisahkan dirinya dari aula megah itu. Hatinya hancur, tangannya gemetar. Air mata sudah habis. Mungkin karena ia terlalu sering menangis diam-diam semalam, mungkin juga karena tubuhnya sudah tak punya cukup air untuk menangis lagi. Ia melihat jam di ponselnya. Sudah pukul 10 lebih 15 menit. Acara pasti sudah dimulai. Ia membayangkan Andika sedang duduk di barisan depan bersama wisudawan lain, memakai toga hitam lengkap dengan selempang merah emas. Ia membayangkan bagaimana senyum Andika akan menyala ketika namanya dipanggil sebagai salah satu lulusan terbaik. Dan ia ingin sekali berada di sana, hanya untuk melihat senyum itu. Namun kini, ia hanya bisa duduk di luar, seperti sampah yang dibuang. Begitu saja. Seseorang melewati Junaidi dan meliriknya dengan tatapan heran. Lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah takut tertular kemiskinan yang menempel di tubuhnya. Seorang anak kecil bahkan menunjuknya sambil berbisik pada ibunya. "Mama, itu omnya kotor." Junaidi mendengarnya, hatinya perih, tapi ia tak marah. Ia sudah biasa. Dunia ini memang bukan tempat ramah bagi orang seperti dirinya, tapi setidaknya Andika tidak pernah malu padanya. Itu yang membuatnya tetap bertahan. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, mengingat kata-kata Andika dalam suratnya. "Papa, aku ingin semua orang tahu siapa yang membuatku sampai di sini. Siapa yang membuatmu sampai di sini? Aku, ayahmu, yang rela tidak makan demi kamu bisa sekolah, yang rela bekerja di bawah terik matahari hanya untuk memberimu masa depan, yang rela dipandang rendah asalkan kamu bisa tersenyum di atas panggung." Junaidi mengepalkan tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Lalu, dari balik pintu utama aula yang terbuka sedikit, suara tepuk tangan mulai terdengar. Seseorang naik ke podium. Mikrofon berbunyi dengan dering keras. Pidato dimulai. Junaidi memejamkan matanya, berusaha membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam. Andika pasti sudah di atas panggung, dengan mikrofon di tangan, dengan pidato yang ia tulis sendiri. Tapi tiba-tiba,
Tepuk tangan itu berhenti. Ada keheningan. Junaedi membuka matanya. Ada sesuatu yang aneh. Lalu, suara itu terdengar. Jelas meski dari kejauhan. Sebelum saya bicara, saya ingin seseorang yang selama ini tak terlihat, diizinkan masuk. Junaedi mendongak. Itu suara Andika, anaknya, dari dalam aula. Dan entah bagaimana, rasanya seperti hatinya diremas kuat. Ia tidak percaya. Apakah Andika sedang memanggilnya? Orang-orang di sekitar Junaedi mulai menoleh. Ada yang penasaran, ada yang bingung, ada yang mulai merekam dengan ponsel mereka. Satu petugas keluar dari aula, memandang Junaedi dengan tatapan aneh. Anda diminta oleh panitia. Silakan ikut saya. Junaedi berdiri perlahan, kakinya gemetar. Napasnya memburu. Ini benar-benar terjadi? Apakah ini mimpi? Ia mengikuti petugas itu. Langkahnya pelan tapi mantap. Setiap detik terasa seperti abad. Setiap langkah terasa seperti pendakian ke gunung tertinggi. Dan ketika akhirnya ia melewati ambang pintu aula, lampu sorot menyambutnya. Ribuan pasang mata langsung memandangnya. Di tengah kerumunan, di atas panggung, Andika berdiri dengan toga dan senyum yang membuat dunia Junaedi runtuh dan lahir kembali. Ayah. Itulah satu-satunya kata yang keluar dari mulut Andika. Dan Junaedi tahu, hari ini, ia bukan hanya seorang pemulung. Ia adalah ayah dari seorang juara. Junaedi berjalan perlahan, langkahnya terasa ringan namun tubuhnya gemetar hebat. Sorotan lampu di aula megah itu membuat matanya silau sejenak. Ia belum pernah masuk ke tempat semacam ini sebelumnya. Lantai keramik mengkilap, dinding bercat, putih bersih, dan deretan kursi merah dengan pita emas yang tertata rapi. Ratusan pasang mata menatapnya. Beberapa dengan tatapan kaget, ada yang penuh rasa hormat, dan beberapa tampak tidak nyaman. Tapi Junaedi tidak peduli. Semua itu seperti kabur di tengah-tengah perasaannya saat ini. Yang ia lihat hanyalah Andika. Berdiri di atas panggung, memakai nutoga hitam lengkap dengan selempang emas. Senyumnya cerah, matanya berkaca-kaca. Di tangannya masih tergenggam naskah pidato yang tadi sempat terhenti. Ayah, ucap Andika lagi. Suaranya sedikit bergetar. Aula sunyi. Lalu dengan langkah mantap, Andika turun dari panggung. Ia mendekati Junaedi, lalu menyambutnya dengan pelukan erat. Saat itu, seluruh ruangan seperti tersentak. Beberapa orang mulai bertepuk tangan, tapi sebagian besar masih diam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Andika melepaskan pelukannya, lalu menggandeng tangan Junaedi. Ayah, mari naik ke panggung. Junaedi ingin menolak, tapi tak bisa. Tangannya basah oleh keringat. Hatinya berdebar keras, seakan-akan jantungnya ingin keluar dari dada. Ketika mereka sampai di atas panggung, tepuk tangan mulai menggema. Tidak serentak, tapi satu persatu, tamu undangan mulai bangkit dari tempat duduknya. Andika berdiri di depan mikrofon. Dengan tenang, ia membuka naskah pidatonya. Tapi kali ini, ia tidak membacanya. Ia menatap penonton, lalu berkata dengan suara, ujesta dan penuh penghayatan. Sebelum saya mulai pidato ini, saya ingin berbicara tentang seseorang yang mungkin tidak banyak dari Anda kenal. Tapi dialah alasan mengapa saya bisa berdiri di sini hari ini. Mata Andika beralih pada Junaedi. Matanya berkaca-kaca. Suaranya bergetar. Ini adalah ayahku, bapakku. Pria yang rela tidak makan hanya agar aku punya buku untuk belajar. Yang bekerja siang dan malam, bahkan di bawah hujan deras, demi biaya kuliahku. Dia tinggal di gubuk reot, memakai baju bekas, dan mengumpulkan sampah. Tapi bagiku, dia adalah raja. Seluruh aula terdiam. Junaedi ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Dadanya sesak. Air mata yang sudah lama ditahan, akhirnya jatuh juga. Andika melanjutkan, suaranya tetap tenang tapi penuh makna. Aku tahu, banyak orang yang melihat ayahku sebagai orang biasa. Bahkan mungkin, ada yang merasa malu jika ia adalah ayah mereka. Tapi bagi saya, dia adalah manusia terhebat yang pernah saya kenal. Tanpa doa-doa yang ia panjatkan di bawah langit gelap,
tanpa keringat yang ia keluarkan setiap hari. Saya, bukan apa-apa. Tepuk tangan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih kuat, lebih penuh penghargaan. Junaedi melihat ke sekeliling. Ia melihat ibu-ibu meneteskan air mata, mahasiswa senior yang mengusap pipi mereka, dosen-dosen tua yang tersenyum, haru, dan ia merasa dihargai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa semua usaha, semua pengorbanan, semua rasa sakit yang ia lewati, tidak sia-sia. Andika menoleh padanya, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Ayah." Junaedi ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa mengangguk, sambil memegang tangan Andika erat. Di tengah tepuk tangan yang semakin menggema, Junaedi akhirnya menyadari satu hal, bahwa ia bukan hanya seorang pemulung. Ia adalah ayah, dan ia adalah bagian dari keberhasilan anaknya. Jantungku berdebar seakan-akan ingin keluar dari dada. Aku masih berdiri di samping Andika, di atas panggung megah yang tak pernah kubayangkan bisa kutapaki. Tepuk tangan dari ribuan orang di aula ini terus menggema, tapi suara itu seperti kabur di telingaku. Yang aku dengar hanyalah napasku sendiri. Dan detak jantungku yang tidak tenang, aku melihat ke bawah panggung. Di antara lautan kursi merah emas dan pita putih, ada ratusan wajah yang menatapku dengan ekspresi beragam. Ada yang tersenyum haru, ada yang memandangku dengan tatapan penasaran. Beberapa mungkin masih belum bisa menerima kehadiranku di tengah acara resmi ini, tapi Andika, ia tetap berdiri di sampingku, dengan senyum yang membuat hatiku luluh. Ia meletakkan tangannya di bahuku. "Ayah, izinkan aku bicara untukmu. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Lidahku keluh, kering. Aku takut suaraku tidak akan keluar jika aku mencoba berfauda pun." Andika kembali ke mikrofon. Riuh tepuk tangan mulai reda. Semua orang menunggu. Aku juga menunggu. Lalu ia berkata, "Saya minta maaf karena menghentikan pidato saya tadi. Tapi saya merasa, tanpa ayah saya di sini, semua kata-kata yang ingin saya ucapkan hari ini tidak akan punya arti apa-apa." Aku menunduk. Air mata mulai turun lagi. Banyak dari Anda mungkin bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia berada di panggung? "Wisuda saya?" Andika menoleh sekilas padaku, lalu kembali menatap penonton. "Namanya Junaedi, bapakku. Ia adalah seorang pemulung. Tinggal di gubuk reot dekat kali, bekerja siang dan malam demi uang recehan yang cukup untuk makan. Tapi meski hidupnya sulit, ia tidak pernah berhenti mendukung impianku." Aku mendengarkan setiap kata Andika, dan rasanya seperti seluruh hidupku sedang dibacakan dalam bentuk puisi. Puisi yang indah, yang menyakitkan, yang mengharukan. Aku ingat ketika aku masih SD. Saat teman-temanku punya buku pelajaran baru, aku harus membaca buku pinjaman atau fotokopian. Ayah rela menjual barang bekas lebih banyak hanya untuk membelikanku satu buku matematika. Waktu aku masuk SMA, ia sampai tidak makan seminggu hanya agar aku bisa ikut les tambahan. Aku menutup wajahku sejenak, tidak kuat mendengarnya. Tapi Andika terus berbicara, dengan suara mantap namun penuh perasaan. Dan sekarang, di hari ini, ia datang. Tanpa uang banyak, tanpa baju bagus, tanpa mobil mewah, tapi ia datang. Dengan seluruh jiwa dan pengorbanannya, ia datang. Aula. Sunyi. Hanya dering mikrofon kecil yang sesekali terdengar. Lalu Andika mengalihkan pandangannya padaku. "Ayah, aku tidak pernah malu padamu. Aku bangga. Sangat bangga. Hari ini bukan cuma milikku. Ini juga milikmu." Aku mengangkat kepala. Matiku basah. Napasku pendek. Aku ingin berkata sesuatu, tapi suaraku hilang. Andika mendekat dan memelukku erat. Dan saat itulah, tepuk tangan kembali meledak. Kali ini, seluruh aula berdiri, semua orang berdiri. Untukku, untuk ayah dari seorang juara. Aku tidak percaya, di tengah, sorotan lampu panggung, tepuk tangan yang tidak pernah kuduga akan kuterima, dan pelukan hangat dari anakku sendiri. Aku akhirnya menyadari bahwa pengorbanan itu tidak perlu diketahui oleh dunia. Cukup diketahui oleh hati yang menerimanya. Dan hari ini, hati Andika menerimaku sepenuhnya.
Aku masih berdiri di atas panggung, dalam pelukan Andika yang hangat dan penuh makna. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami seperti ini. Mungkin hanya beberapa detik, mungkin lebih dari itu. Tapi waktu seolah membeku. Di sekelilingku, tepuk tangan, terus menggema. Orang-orang berdiri satu persatu, sampai akhirnya seluruh aula dipenuhi oleh riuh tepuk tangan yang tak kunjung reda. Suara itu bukan sekadar apresiasi biasa. Itu adalah pengakuan. Pengakuan atas segala sesuatu yang aku lakukan tanpa pamrih. Aku menepuk punggung Andika perlahan. Aku ingin berkata sesuatu tapi suaraku belum kembali. Hati ini penuh, meluap-luap, dan tidak bisa lagi menahan air mata. Andika melepaskan pelukannya, lalu menatapku dengan senyum yang membuatku yakin bahwa semua usaha itu tidak sia-sia. Ia menyeka air mataku dengan ibu jari, lalu berbisik, "Terima kasih, Ayah. Ini semua untukmu." Lalu ia kembali ke mikrofon. Saya tidak akan mulai pidato saya hari ini dengan ucapan terima kasih pada dosen-dosen hebat yang mengajariku atau pada panitia yang menyelenggarakan acara ini. Karena semuanya itu memang bagian dari sistem. Ia menatap penonton, lalu menunjukku. Aku akan mulai pidato ini dengan mengucapkan terima kasih pada ayahku. Tanpa dia, aku tidak akan pernah bisa berdiri di sini. Tanpa dia, aku tidak akan punya kesempatan kuliah. Tanpa dia, aku bukan apa-apa. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan tangisku. Aku malu jika orang-orang melihatku menangis di tengah kerumunan ini. Tapi Andika tidak membiarkanku menyembunyikan diri. Ia merogoh sakunya, lalu mengeluarkan selembar kertas kecil. Ini adalah surat yang aku tulis untuk ayahku seminggu lalu. Bukan sebagai anak kepada ayah, tapi sebagai manusia yang berutang hidup pada seseorang yang rela mati demi masa depanku. Ia membuka kertas itu dengan tangan gemetar. "Ayah, hari ini aku akan wisuda. Aku akan naik ke panggung, menerima ijazah, dan mendengar tepuk tangan dari ribuan orang. Tapi aku tahu, tepuk tangan yang paling penting bagiku adalah milikmu. Karena kamu yang membuat semua ini mungkin. Aku ingat saat hujan deras, kamu pulang, basah kuyup, tapi tetap tersenyum. Aku ingat saat kamu bilang, aku sudah makan, padahal aku tahu kamu belum. Aku ingat saat kamu rela tidak tidur hanya agar aku bisa belajar nyaman. Aku tidak punya banyak uang untuk hadiah besar, tapi izinkan aku memberi sesuatu yang sama berharganya, pengakuan, bahwa semua ini, semua pencapaian ini, ada karena kamu." Andika menutup surat itu, lalu menatapku. "Ayah, semua ini karena kamu." Tepuk tangan kembali pecah, kali ini lebih keras, lebih emosional. Aku melihat ke bawah panggung. Beberapa orang meneteskan air mata. Ada ibu muda yang memeluk anaknya, erat. Seorang dosen tua mengusap pipinya diam-diam. Mahasiswa-mahasiswa di barisan belakang bertepuk tangan sambil tersenyum haru. Dan di antara mereka semua, aku melihat seorang pemulung tua, Suryadi, berdiri di pojok aula dengan senyum bangga. Di wajahnya, "Hai" melambai kecil padaku. Aku membalasnya dengan anggukan. Dalam hati, aku berkata, aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, aku adalah ayah dari seorang juara. Dan itu cukup. Lebih dari cukup, Andika kemudian membacakan pidato resminya. Ia bicara tentang pendidikan, tentang ketimpangan sosial, tentang pentingnya pengorbanan orang tua. Tapi setiap kali ia menyebut namaku, atau menyindir tentang bagaimana dunia seringkali mengabaikan orang-orang seperti kami, tepuk tangan selalu datang. Aku duduk di kursi tamu kehormatan di panggung, di sebelah rektor universitas. Mereka bahkan menyediakan air mineral untukku. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan menjadi seperti ini. Sebelumnya, aku hanya ingin melihat anakku wisuda. Tapi hari ini, aku bukan hanya melihat, aku ikut menjadi bagian darinya. Aku duduk di kursi tamu kehormatan, masih memegang tangan Andika yang hangat dan bergetar pelan. Di sekelilingku, tepuk tangan terus menggema. Aku ingin melihat seluruh aula, tapi pandanganku kabur. Air mata tidak berhenti mengalir dari mataku. Ini bukan tangis sedih.
Bukan juga tangis rasa sakit. Ini adalah air mata dari seseorang yang akhirnya diakui, yang akhirnya merasa bahwa semua pengorbanan itu punya arti. Andika menoleh padaku. Senyumnya lembut, matanya berkaca-kaca. Ayah, kamu bahagia? Aku mencoba. Tersenyum, tapi wajahku hanya bisa menyembunyikan separuh emosiku. Tangisku pecah lagi. Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Lidahku keluh. Hati ini penuh, begitu penuh hingga aku tak bisa bicara apa-apa. Andika memelukku lagi. Kali ini lebih lama, lebih erat. Seolah ia tahu bahwa kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan perasaan kami berdua. Terima kasih, Ayah, bisiknya pelan. Di telingaku. Aku cinta kamu. Aku membalas pelukannya dengan tangan gemetar. Hatiku remuk dan bangkit kembali dalam waktu bersamaan. Dari atas panggung, rektor universitas mendekat. Ia membawa sesuatu di tangannya. Sebuah plakat kecil dengan foto Andika dan namanya tertulis jelas. Selamat atas pencapaian putra Bapak, katanya dengan senyum ramah. Dan terima kasih atas segala usaha Bapak demi masa depannya. Ia menyerahkan plakat itu padaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Itu bukan penghargaan besar, tapi bagiku, itu adalah pengakuan nyata bahwa aku ada. Bahwa aku adalah bagian. Dari hari ini, aku menunduk hormat. Ingin sekali lagi berkata sesuatu, tapi suaraku belum kembali. Rektor tersenyum, lalu memberiku sebuah amplop kecil. Ini untuk Bapak. Semoga bermanfaat. Aku membuka amplop itu pelan. Di dalamnya ada uang, strawberry dan kartu nama sebuah yayasan sosial. Kami ingin Bapak menjadi bagian dari program alumni kami. Kami akan bantu biaya hidup Bapak selama beberapa bulan ke depan. Aku terdiam. Aku tidak pernah bermimpi akan menerima hal semacam ini. Aku menatap Andika, lalu menatap rektor. Lalu kembali ke plakat kecil di tanganku. Aku bukan siapa-siapa. Tapi, hari ini, aku dipandang. Di tengah sorotan lampu panggung, tepuk tangan yang tidak pernah habis, dan pelukan hangat anakku sendiri, anakku akhirnya menyadari satu hal, bahwa pengorbanan itu tidak harus diketahui oleh dunia. Cukup diketahui oleh hati yang menerimanya. Dan hari ini, hati Andika menerimaku sepenuhnya. Aku menutup mata sejenak, menenangkan diri, berusaha mengendalikan napasku yang tidak stabil. Lalu, aku berdiri. Dengan langkah pelan, aku mendekati mikrofon. Penonton diam, mereka menunggu. Aku melihat ribuan pasang mata yang menatapku. Aku tidak pernah berbicara di depan umum sebelumnya. Tapi kali ini, aku harus bicara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus bicara. Suara pertamaku serak. Aku menelan ludah. Napasku pendek. Aku, Junaedi. Aku menatap penonton. Mereka tetap diam. Aku, pemulung, tinggal di gubuk reot. Pernah tidak punya uang untuk beli beras seminggu. Tapi, aku punya impian. Impian agar anakku bisa keluar dari lingkaran ini. Aku menatap Andika. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah bilang tidak pada dia. Meskipun aku lapar, meskipun aku capek, meskipun aku malu, aku tidak pernah bilang tidak, karena aku percaya suatu hari nanti, semua ini akan berarti. Aku menarik napas panjang. Hari ini, aku sadar bahwa semua usaha itu tidak sia-sia, bahwa pengorbanan itu punya arti, dan bahwa, sebagai orang tua, kita tidak butuh apresiasi besar. Cukup satu senyuman dari anak kita, sudah cukup. Aku menatap penonton. Jadi, terima kasih. Aku menundukkan kepala. Dan tepuk tangan meledak. Lebih keras dari sebelumnya, aku kembali ke kursi. Andika memelukku lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku bukan hanya seorang ayah. Aku adalah manusia yang berhasil. Tepuk tangan perlahan mulai reda. Sorotan lampu panggung mulai bergeser ke sesi selanjutnya. Riuh acara wisuda kembali berjalan seperti biasa, tapi hidupku sudah tidak akan pernah sama lagi. Aku duduk di kursi tamu kehormatan sambil memegang plakat kecil yang diberikan rektor tadi. Tanganku masih gemetar, hatiku penuh. Aku ingin pulang.
tapi juga tak ingin meninggalkan tempat ini. Tempat untuk pertama kalinya aku merasa diakui. Andika duduk di sebelahku. Ia terus tersenyum. Sesekali ia menyeka air mataku dengan ibu jari, lalu berbisik pelan, "Ayah, kita berhasil." Aku mengangguk, meski rasanya sulit percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Bahwa anakku baru saja membuat seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan untukku. Bahwa dunia, walau hanya sejenak, melihatku bukan sebagai pemulung biasa, tapi sebagai ayah dari seorang juara. Seorang petugas universitas mendekat dan menyerahkan satu amplop besar padaku. Ini dari beberapa donatur yang terinspirasi oleh cerita Bapak hari ini. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada uang tunai, kartu nama yayasan sosial, dan surat pendek. Kepada Bapak Junaedi, kami sangat terharu dengan pengorbanan Bapak demi masa depan putra Bapak. Kami ingin membantu agar Bapak bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Semoga bantuan ini bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan tangis lagi. Aku bukan orang yang suka menerima bantuan. Aku selalu percaya bahwa hidup harus dihadapi sendiri, dengan usaha sendiri. Tapi kali ini, aku tidak merasa menerima belas kasihan. Aku merasa menerima apresiasi. Penghargaan atas segala hal yang selama ini tidak terlihat oleh banyak orang. Setelah acara selesai, Andika membantuku turun dari panggung. Ia tidak melepaskan tanganku. Sepanjang jalan keluar aula, orang-orang menyapaku dengan sopan. Beberapa bahkan meminta foto bersamaku. "Ayah, kamu jadi selebriti," goda Andika sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa meski hati masih terasa haru. "Jangan bercanda, Nak. Ayah cuma pemulung biasa." Andika menggeleng. "Tidak, ayah bukan biasa. Ayah hebat. Kami naik angkutan umum menuju kosannya. Dalam perjalanan, Andika bercerita tentang masa kuliahnya, tentang bagaimana ia sering menahan malu saat teman-temannya bicara soal liburan ke luar negeri atau gadget terbaru. Tentang bagaimana ia rela tidur 2 jam sehari hanya agar bisa mengikuti kelas pagi setelah bekerja semalaman. Tapi aku nggak pernah nyesel, Ayah. Karena setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat wajahmu. Ingat betapa kerasnya kamu berjuang. Itu yang bikin aku terus maju. Aku diam, menatap jendela mobil yang kotor, melihat langit Jakarta yang dipenuhi asap dan polusi. Tapi hari ini, langit itu terasa lebih cerah. Saat kami sampai di kos-kosan kecil Andika, ia memberiku baju ganti dan handuk. "Mandi dulu, Ayah. Setelah itu kita makan bareng. Hari ini hari besar." Aku tersenyum. "Kamu mau traktir?" "Iya." "Mie goreng telur spesial," jawabnya sambil tertawa. Aku masuk ke kamar mandi sempit itu, membuka bajuku yang basah karena keringat dan air mata. Mandi di bawah pancuran dingin, aku merasa seperti lahir kembali. Hidupku belum berubah secara instan. Gubukku masih reot, uangku masih pas-pasan, tapi hatiku kini lebih ringan. Aku keluar dari kamar mandi dan Andika sudah menyiapkan mie goreng, hangat di atas meja lipat kecil. Kami makan berdua, sambil tertawa dan bercerita. Di tengah makan, Andika berkata, "Ayah, kamu nggak perlu kerja susah-susah lagi. Aku sudah bisa bantu." Aku menggeleng. "Nanti dulu, Nak. Ayah masih kuat. Masih bisa kerja. Biarkan ayah tetap seperti ini dulu." Ia menatapku heran, aku tersenyum. "Bukan karena ayah nggak percaya sama kamu. Tapi ayah ingin tetap punya arti. Ingin tetap punya tujuan." Andika mengangguk. "Kalau begitu, izinkan aku menemani ayah kerja besok." Aku terdiam, lalu tersenyum. "Iya, besok kita kerja bareng." Malam itu, aku tertidur di kasur tipis milik Andika, dengan senyum yang tak lepas dari wajahku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa rendah diri. Aku adalah Junaedi, ayah dari seorang juara, dan itu cukup